teman-teman GoFarm, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di siang hari ini cuacanya sangat syahdu. Saya berkeliling lahan dengan Mang Roni. Nah, Mang Roni, nah itu Mang Roni tuh. Oke, Mang, kita keliling-keliling lahan legum Kaliandra. Oke, jadi di lahan kita ini ada beberapa blok tanaman, khusus tanaman legum ya. Jenisnya Kaliandra. Yang saat ini yang sudah tertanam kurang lebih 13.000. Nah, tersebar di beberapa blok ya, Mang ya. Nah, dari 13.000 pohon Kaliandra ini usia tanamnya itu beragam. Jadi ada yang usianya udah setengah tahun, ada yang memang baru 1 bulan yang baru kita tanam gitu. Nah, sumber dari bibitnya itu sendiri kita ada dari cangkokan dan donggelan. Nah, ada polybag juga ya? Ada dari polybag juga yang kita memang pesan memang ya. Jadi sudah bibitnya sudah batang kecil bentuknya. Nah, sekarang kalau untuk yang di luar lahan kita, Mang, kita tanam apa aja, Mang? Kalau lahan di luar kita tanam ki hujan sama ini apa namanya? Indigo pera. Indigo pera. Ki hujan tuh gamal ya? Iya, gamal. Oke. Gamal. Sudah berapa, Mang, yang tertanam, Mang? Di luar itu kita tanam ki hujan sudah 12.000 pohon. 12.000 pohon? Ya, mantap. untuk ki hujannya itu gamalnya ya. Terus indigo peranya sekitar 5.000 pohon. Ya. Itu usianya sekarang udah berapa bulan, Mang, untuk yang indigo pera? Indigo pera itu kita mulai tanam tuh di bulan November ya, bulan Oktober. Di bulan Oktober ya. Jadi udah sebulan. Sudah 1 bulan. Ya. Indigo peranya. Hujan juga kita dari bulan Oktober juga udah ada mulai penanaman, sama yang terakhir kemarin berarti bulan November sama Desember. November akhir ya untuk ki hujan ya. Sedangkan indigo peranya ada 5.000 dengan usia tanam ya kurang lebih ada yang 1 bulan, ada yang udah 2 bulan ya. Totalnya itu ada 17.000 berarti, Mang ya. Total untuk yang di luar ya. Lahan di luar udah 17.000-an. Jadi kalau dijumlahkan dengan lahan yang ada di sini kurang lebih ada 30.000 pohon legum terdiri dari Kaliandra, indigo pera sama ki hujan. Nah, ini kira-kira kita akan panen ini ya sudah ada yang dipanen sebetulnya ya. Di beberapa blok Kaliandra sudah ada yang dipanen, tapi kemungkinan tuh nanti kita akan panen rayanya itu di pertengahan tahun ya. Ya, perkiraan pertengahan tahun kita udah panen. Baik yang di lahan sini maupun yang di luar ya. Yang di luar dari lahan kita. Nah, itu kalau kita lihat panen yang di kita untuk panen pertama itu kan rataan itu ada yang 0,4, ada yang 0,5, artinya setengah kilo satu pohon, Mang ya. Ya, rataan hampir setengah kilo. Gitu. Sedangkan untuk jenis gamal sama indigo pera kita memang belum panen ya. Belum panen. Gitu. Oke, Mang, kalau misalkan kita hitung rata-rata nanti per pohon itu ya anggap 1 kilo lah ya. Rata-rata 1 kilo. Sedangkan untuk kebutuhan legum kita kedepannya ini kurang lebih 200 kilo per hari, Mang ya. Ya, 200 kiloan lah. 200 kilo itu untuk dengan 150 ekor ya. 150 ekor kurang lebih 200 kilo untuk legum per hari. Artinya kalau sudah 30.000 tanaman legum itu sudah cukup ya, Mang ya? Cukup banget. Sudah cukup banget ya. Karena memang masih ada lebihannya itu ya namanya pohon gitu kan kadang nggak rata, Pak ya. Ada yang memang nggak rata semua 1 kilo, mungkin ada yang masih lambat gitu kan, jadi cuman 1 kilo gitu kan, makanya kita ngambil dengan rata-rata 200 kilo. 200 kilo kebutuhannya. 200 pohon lah, dari 200 pohon itu anggaplah kita 1 kiloan, tapi kan kadang ada kurang, ada lebihnya ya dari situlah. Dan kita pun ngitung daun bukan batang ya. Ya betul, bukan batangnya. Jadi kalau memang 30.000 udah cukup, itu gampang sebetulnya ngitungnya. Anggap aja setengah kilo yang panen yang pertama. Kalau emang 200 kilo per hari, artinya secara perputaran kan
2,5 bulan udah memenuhi kebutuhan kita tuh. Betul. Tapi kan perputaran yang bulan pertama udah dipanen lagi. Dan apalagi kalau udah panen kedua, ketiga itu kan akan nambah secara volumenya. Jadi cukup lah ya kita. Sangat cukup. Nah, Menurut saya ya udah sangat cukup. secara hitungan ini ya. Nah, kira-kira kalau untuk legumnya udah cukup, rumputnya bagaimana, Mang? Nah, ini nih kita tuh memang kalau dari rumput masih banyak yang kurang ya, yang dari rumput ini. Iya, Mang. Ini aja kita rumput dari sini, blok sini, apa namanya GH dulu tuh nih sampai yang ke bawah, sampai yang ke blok Pak Budi juga ada yang sebelah sini nih. Rumput itu masih kekurangan, masih sangat kekurangan. Masih kurang ya? Masih kurang. Nah, kemarin kita juga sampai ya nyari disebut mik itu jadi apa ya? Kalau Campuran ya? Campuran ya, ada daun, Ada ramban ya? rumput. Nah, Liar juga masih kita. betul. Karena kebutuhan kita kemarin aja sampai 13 apa 12 ton gitu per Bulannya ya? bulannya itu. Ya, Itu. tapi ingat, Mang, karena kebutuhan pakan hijau kita ini itu nanti akan dibagi dengan legum. Artinya kalau kita memberikan pakan 300 kilo ya, berarti 40%-nya itu nanti legum. Nah, jadi legum itu 30-40% dari rumput pakan hijau. Nah, nanti kita bagi gitu. Artinya nanti kebutuhan rumput memang akan berkurang gitu. Tapi tetap kita harus persiapkan lahan yang memang kita sudah buka untuk mengamankan kebutuhan pakan kita ke depannya. Karena kan ketika cempe-cempe sudah dewasa, kebutuhan pakannya pun nanti akan bertambah. Jadi perlu persiapan pakan hijau. Ya, berarti kan selama sampai pertengahan tahun ini rumput kita tetap akan kejar dulu masalahnya ya, karena Tetap kita buka lahan. legumnya belum stabil gitu Betul. ya. Legumnya belum stabil, mau nggak mau ya kita harus panen dulu gitu. Karena Betul. nanti kalau udah legumnya stabil berarti kan rumputnya pun mengikuti lah, maksudnya menyeimbangin dengan rumput dengan legum itu kan. Ya, nanti rumput juga akan mengikuti dengan jumlah populasi ternak kita. Betul. Jadi kita udah nggak pusing lagi dengan hijauan khususnya untuk rumput. Kalau legum kita sudah bisa hitung. Karena kalau udah 150 untuk 200 ekor, 300 ekornya cepat, Mang. Jadi tetap pakan hijau kita harus perhitungkan. Tapi jangan lupa nutrisi dari hijauan itu tetap kita harus perhitungkan kebutuhannya. Berapapun yang kita tanam itu pasti akan dibutuhkan oleh ternak gitu. Nah, oke. Kalau gitu kita keliling lagi, Mang. Siap. Kita lihat lagi. Kalau di belakang kita ini blok GH. Ini blok GH ini memang sebagian besar kita jadikan lahan rumput, Mang ya. Ya. Nah, pinggir-pinggirnya ini kita jadikan pohon kaliandra. Jadi kalau dilihat dari ujung sana sampai pinggiran sini, sampai pinggiran di ujung sebelah sana ini semuanya kaliandra. Tengah-tengahnya rumput. Nah, rumputnya ini sendiri kita sekarang konsentrasi di odot. Gitu. Oke, Siap. teman-teman, sedikit cerita sambil berjalan. Maksudnya cerita sambil jalan dengan Mang Roni. Kita informasikan atau kita berbagi cerita tentang HMT atau HPT yang ada di GoFarm. Oke, terima kasih teman-teman. Saksikan terus video-video dari GoFarm dan salam.